Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, asar kita taklim. Kitab yang dipakai adalah kitab Fadhu'il Amal, penyusunnya Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandalawi rahmatullahi alaih. Dalam kitab ini kumpulan dari rujukannya ada sekitar 84 kitab ya. Kitab rujukan daripada kitab ini. Ini terjemahan. Kita lanjut dengan bab dzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kurang lebihnya, sungguh Allah SWT akan membangkitkan pada hari kiamat beberapa kaum yang wajah mereka penuh dengan nur. Mereka duduk di atas mimbar-mimbar mutiara sehingga manusia cemburu kepada mereka. Mereka bukan para nabi dan bukan syuhada. Seorang badui berkata, terangkanlah sifat-sifat mereka kepada kami sehingga kami dapat mengenali mereka. Baginda Rasulullah SAW menjawab, yang artinya mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah SWT, berasal dari suku yang berbeda-beda dan dari tempat yang berbeda-beda pula. Mereka berkumpul untuk berzikir kepada Allah SWT dan mengingatnya. Hadis riwayat Tabrani, diambil dari kitab Durrul Mansur. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa di surga ada tiang-tiang yang terbuat dari yakut, yang di atasnya ada rumah-rumah panggung yang terbuat dari zabarzat, zamrud. Semua pintu-pintunya terbuka. Rumah panggung itu begitu gemerlapan seperti bintang yang bersinar terang benderang. Penghuni rumah panggung itu adalah orang-orang yang saling berkasih sayang karena Allah SWT. Orang-orang yang berkumpul dalam satu majelis semata-mata karena Allah SWT, dan orang yang bertemu karena Allah SWT. Pada para ahli berbeda pendapat mengenai zabarzat dan zamrud. Apakah satu batu dengan dua nama atau memang dua jenis batu yang berbeda? Yang jelas keduanya adalah nama bagi batu permata yang berkilauan. Dewasa ini orang-orang yang duduk di zawiyah pondok-pondok zikir telah dicaci dan dicemooh oleh banyak orang dan dianggap miskin dari segala segi. Orang boleh saja berkata sesuka mereka, tetapi kelak ketika mata sudah terbuka di akhirat, barulah kita akan mengetahui kebenaran bahwa para ahli majelis zikir itu akan mendapatkan ganjaran yang sangat menakjubkan, yaitu ketika mereka duduk di atas mimbar mutiara dan berada di rumah panggung yang megah. Pada hari itu alangkah beruntungnya orang-orang ahli zikir, dan alangkah ruginya orang-orang yang mencela dan menghina mereka. Seorang penyair berkata, yang artinya, jika debu tersingkap, maka akan engkau ketahui kuda atau keledai yang engkau kendarai. Betapa tinggi nilai zawiyah pondok-pondok zikir di sisi Allah SWT yang sekarang ini diejek dan dihina oleh banyak orang. Dari beberapa hadis diketahui betapa banyak keutamaan tempat-tempat zikir tersebut. Sebuah hadis menyebutkan bahwa bunga yang digunakan untuk berzikir akan terlihat bersinar oleh penduduk langit seperti bintang yang dilihat bersinar oleh penduduk bumi. Hadis lain menyebutkan bahwa Allah SWT menurunkan sakinah, nikmat khusus ke dalam majelis-majelis zikir. Para malaikat akan mengerumuni majelis itu. Rahmat Allah SWT akan diturunkan kepada mereka, dan nama-nama mereka akan disebut-sebut Allah SWT di arsy-Nya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, berkata kepada baginda Rasulullah SAW, bersabda, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, berkata bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang menguatkan agama, yang dapat mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat bagimu? Sertailah selalu majelis orang-orang yang berzikir kepada Allah SWT. Jika engkau sendirian, perbanyaklah zikir semampu kamu. Sayyidina Abu Hurairah berkata, penduduk langit akan melihat cahaya rumah yang digunakan untuk berzikir, sebagaimana penduduk bumi melihat cahaya bintang-bintang di langit. Rumah yang digunakan untuk zikrullah akan sangat bercahaya dan bersinar seperti bintang-bintang di langit. Banyak wali Allah yang telah diberi kemampuan melihat nur orang-orang soleh dan nur rumah-rumah yang digunakan untuk zikrullah dengan mata kepalanya.
Syekh Fudail bin Iyad rahmatullahi, seorang syekh terkenal, berkata, yang artinya penduduk langit akan melihat rumah yang digunakan untuk berzikir seperti sinar lampu yang sangat terang. Diceritakan bahwa Syekh Abdul Aziz Dambah rahmatullahi, seorang ulama yang pada masa yang tidak terlalu lampau, meskipun umi, tidak bisa membaca dan tulis, ia mampu membedakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis qudsi, dan hadis-hadis nabawi, serta hadis-hadis palsu. Dikatakan bahwa jika ia melihat orang yang sedang berbicara, ia akan segera mengetahui dari nur yang keluar dari mulut orang itu, apakah yang dibacakan itu Al-Quran ataukah hadis baginda Nabi SAW. Sebab Al-Quran mempunyai nur tersendiri dan hadis baginda Nabi SAW mempunyai nur tersendiri yang berbeda. Sedangkan dalam ucapan selain Al-Quran dan hadis, kedua nur yang khas itu tidak ada. Dalam kitab Taqiratul Khalil, kitab riwayat hidup Maulana Khalil Ahmad, seorang wali Allah dan ulama terkemuka dari India pada abad 20, penulis kitab Badrul Majud Syarah Sunan Abu Dawud, karya Maulana Zafar Ahmad rahmatullahi, ditulis bahwa ketika Maulana Khalil Ahmad rahmatullahi menunaikan ibadah haji yang kelima, ia sedang bertawaf kudum di Masjid Haram. Ketika itu saya, Maulana Zafar Ahmad, sedang duduk di sisi Syekh Mubiddin rahmatullahi, seorang ulama India yang hijrah ke Mekah, murid pewaris keilmuan Syekh Imadullah Muhajir rahmatullahi yang masyhur sebagai ahli kasaf. Ketika itu ia sedang sibuk membaca kitab sholawat sebagai wiridnya. Lalu tiba-tiba ia berpaling kepada saya dan berkata, siapakah yang masuk ke Masjidil Haram saat ini sehingga tiba-tiba seluruh tanah haram dipenuhi dengan nur? Saya hanya terdiam. Bersamaan dengan itu Maulana Khalil Ahmad rahmatullahi selesai dari tawafnya dan berjalan melewati Maulana Muhibbin rahmatullahi. Maulana Muhibbuddin rahmatullahi berdiri sambil tersenyum dan berkata kepada saya, baru ketahui siapa yang telah membuat tanah haram ini dipenuhi dengan nur dengan kehadirannya. Masih banyak keutamaan majelis zikir yang telah disebutkan dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW. Di antaranya sebuah hadis menyebutkan sebaik-baik ribat adalah sholat dan majelis zikir. Ribat maksudnya menjaga perbatasan negeri Islam agar selamat dari serangan orang-orang kafir. Masya Allah. Sudah kita telah dengarkan keutamaan daripada berzikir. Insya Allah kita jaga niat ya, zikir kita pagi petang, pagi hari setelah subuh dan petang hari setelah asar. Mudah-mudahan Allah SWT beri kemudahan kita untuk amal dan sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.